Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang terhormat, Bapak Rohman Agus Nyetika, selaku dosen mata kuliah perilaku organisasi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya dan teman-teman saya. Nama saya Riani Pasha, dan teman-teman saya, Cika Aulia Azahra, Destiana Nur Utami, Devina Alia Rizky, Elsie Destian Maharani. Oke, pada pertemuan sebelumnya, kami telah menjelaskan mengenai kepemimpinan. Mendidik orang lain untuk bekerja sama dan menggapai tujuan bersama. Cara khusus untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Kemampuan mengkoordinasi dan memotivasi orang-orang untuk mencapai tujuan. Sikap individu yang memimpin berbagai kegiatan kelompok terhadap tujuan bersama. Untuk mengetahui orang dengan cara persuasi dan inspirasi. Dan pada pertemuan kali ini, kami akan mengadakan Focus Group Discussion atau biasa disebut dengan FGD, di mana kami akan mendiskusikan mengenai pertanyaan yang berada di kolom komentar. Oke, langsung saja kepada pertanyaan nomor 1. Untuk pertanyaannya, yang terdapat dalam komen komentar di YouTube sebelumnya. Untuk pertanyaannya yaitu dari Suci Nur Intan, kelompok 15. Bagaimana langkah bijak yang harus diambil seorang pemimpin ketika perusahaan yang dipimpin mengalami kesulitan keuangan? Oke, untuk pertanyaan ini akan dijawab dan didiskusikan oleh kita semua. Untuk yang pertama yaitu Cika Aulia Azahra, dipersilahkan untuk mengeluarkan pendapatnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Pemimpin harus memberikan perintah kepada tim keuangan untuk membuat laporan keuangan dengan rapi. Hal itu dilakukan guna memantau proses alur kas masuk dan kas keluar dengan menggunakan pembukuan yang sesuai, dan sangat membantu kontrol perusahaan. Terima kasih. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih untuk pendapat Cika. Untuk yang selanjutnya, kita akan lihat nih bagaimana jawaban atau pendapat dari teman kita yaitu Destiana Nur Utami. Oke, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langkah bijak yang harus diambil dari seorang pemimpin. Yang pertama, melakukan evaluasi terlebih dahulu. Karena dengan adanya melakukan evaluasi, bisa dicari tahu dulu apa yang bisa menyebabkan perusahaan itu bisa mengalami kesulitan keuangan. Dan biasakan untuk melakukan pengecekan terhadap perusahaan secara berkala. Dengan begitu, kita akan mengetahui lebih cepat rencana selanjutnya. Yang kedua, tingkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi dengan cara melakukan penghematan pengeluaran rutin. Tapi bukan karena menghemat pengeluaran, kita harus melakukan PHK terhadap karyawan. Seperti contohnya aja ya, seperti penggunaan listrik, dana rekreasi kantor, dan sebagainya. Yang ketiga, mengatur keuangan. Mengatur keuangan menjadi poin penting yang harus dijalankan oleh perusahaan, di mana dengan melakukan manajemen keuangan dapat mencegah kesulitan yang dapat berisiko tinggi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, langsung saja kita beralih kepada teman kita selanjutnya yaitu Elsie Destian Maharani. Oke, dipersilakan untuk Elsie. Baik, terima kasih kepada moderator. Menurut saya, langkah awal sebagai seorang pemimpin yang dapat diambil ialah melakukan
evaluasi terlebih dahulu mengenai faktor yang membuat hal tersebut dapat terjadi. Setelah itu, melakukan diskusi dengan para karyawan ataupun bawahan yang lain untuk menentukan solusi yang dapat diambil guna menyelesaikan kesulitan tersebut. Salah satu yang bisa dilakukan ialah yang pertama melakukan efisiensi pengeluaran dengan melakukan meminimalisir pengeluaran bisnis dengan mempertimbangkan dan mengkaji yang matang sebelum membeli sesuatu. Hal ini berguna memicu penekanan biaya pengeluaran yang tidak terkait dengan produk seperti biaya overhead. Lalu selanjutnya ialah dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan yang lain agar dapat membantu mengembalikan perekonomian perusahaan. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, jawabannya cukup masuk akal. Yang selanjutnya yaitu dari Devina Alia Rizky. Kepada Devin, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langkah bijak yang harus diambil seorang pemimpin ketika perusahaan yang dipimpin mengalami kesulitan keuangan, yaitu dapat mencoba restrukturisasi kredit atau mengurangi biaya, penekanan pada pengeluaran, meningkatkan sumber pendapatan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada semuanya. Jadi dapat ditarik kesimpulan untuk pertanyaan Suci Nur Intan dengan pertanyaan bagaimana langkah bijak yang harus diambil seorang pemimpin ketika perusahaan yang dipimpin mengalami kesulitan keuangan. Nah, saya menyimpulkan dari 4 jawaban tadi, yaitu dengan cara pemimpin memerintah kepada pihak administrasi atau keuangan, lalu melakukan evaluasi. Juga sebelum itu harus mengetahui faktor-faktor lalu agar bisa menyelesaikan masalah tersebut seperti biaya overhead, atau dapat juga dengan cara bekerja sama bersama perusahaan lain untuk mengatasi perekonomian perusahaan tersebut dan juga meningkatkan pendapatan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Siti Hartati Lubis, masih dari kelompok 15, dengan pertanyaan, bagaimana pendapat kalian tentang secara umum nih? Bos yang keras dan ketat bukanlah pemimpin yang sukses, dan juga jelaskan. Oke, langsung saja kepada Cika, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Menurut saya, seorang atasan itu harus tegas, bukan keras ataupun ketat. Tegas dalam artian memberi perhatian dan keputusan. Dan seorang pemimpin yang sukses itu adalah pemimpin yang memotivasi, bukan pemimpin yang menanamkan rasa takut kepada bawahannya. Terima kasih, kembali ke moderator. Oke, jadi pemimpin itu haruslah tegas dan juga bukan ketat. Oke, langsung saja kepada Destiana. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Secara umum, terdapat perbedaan yang mendasar antara bos dan pemimpin. Karena sifat dari bos adalah memerintah, sedangkan sifat dari pemimpin adalah memimpin. Bos biasanya ditakuti, sedangkan pemimpin dihormati. Bos berpikir jangka pendek, sedangkan pemimpin berpikir jangka panjang. Bos bersifat impersonal, sedangkan pemimpin memiliki sifat kompasionet. Pemimpin, mereka memiliki sifat peduli pada timnya, sedangkan bos hanya sering mengatur. Akibatnya, jika ada kesalahan dari bawahan yang dipimpinnya, bos akan menyalahkan bawahannya. Bos di sini tidak merasa bahwa ia adalah satu tim dengan bawahannya. Akibatnya, antara bos dan bawahan tidak solid. Karena itulah, biasanya seorang bos tidak sukses menjadi seorang pemimpin. Selain itu, bos juga biasa digunakan dalam organisasi yang non-formal. Bos biasanya disebut majikan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan lagi pada moderator.
Oke, sama-sama. Jadi, tadi menurut Destiana, sifat bos itu adalah menekan, sedangkan pemimpin itu adalah memimpin. Dan bos juga adalah yang mengatur, tetapi bos tidak bisa menjadi pemimpin. Dan biasanya seorang bos itu tidak bisa menjadi seorang pemimpin, dan juga bos itu termasuk ke dalam selalu berhubungan dengan yang non formal, bukan formal seperti pemimpin. Oke, langsung saja kepada pendapat selanjutnya yaitu dari Elsie. Oke, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Menurut pendapat saya, seorang bos yang keras dan ketat belum tentu merupakan seorang pemimpin yang tidak sukses. Sebab seorang bos atau pemimpin harus memiliki sifat yang mampu membuat karyawan atau bawahannya disiplin serta menjalankan kewajibannya dengan benar. Ketidaksuksesan seorang pemimpin tidak dapat ditentukan hanya karena seorang pemimpin tersebut memiliki sifat yang keras serta ketat kepada bawahannya. Sebab seorang pemimpin menginginkan para karyawan atau bawahannya dapat bekerja dengan baik dan menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, jadi tadi kata Elsie bahwa bos yang ketat bukanlah seorang pemimpin yang tidak sukses, karena intinya semua bos itu menginginkan bawahannya sama-sama sukses dan pekerjaannya atau suatu perusahaannya menjadi lebih meningkat. Oke. Kita sekarang kepada Devin untuk pendapat terakhir. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Menurut saya, setuju. Karena bos mengacu pada posisi kekuasaan tertentu dan seorang bos akan memiliki kekuasaan atas bawahannya, sehingga ketika bos memperlakukan bawahannya dengan keras atau dengan sangat tidak baik, maka akan berefek kepada bawahannya. Maka bisa dikatakan bos yang keras bukan pemimpin yang sukses. Sekian, balik kepada moderator. Oke, untuk pendapat Devin tadi intinya Devin mengatakan setuju jika bos yang keras bukanlah pemimpin yang sukses, karena seorang bos itu sangat berefek kepada bawahannya. Oke, terima kasih kepada semuanya. Kita akhiri. Fokus Group Discussion. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditambahkan atau didiskusikan terlebih dahulu? Oke, jika tidak ada, langsung aja kepada penutupan. Sebelumnya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All we talk about is checks.